Saya berikan judul dampak ketidaktaatan Yunus. Dampak ketidaktaatan Yunus. Mari kita perhatikan, kita belajar bersama. Nah, saya ingin membawa kita dulu untuk melihat sedikit latar belakang Yunus. Yunus adalah seorang nabi yang seangkatan sejaman dengan Hosea, dengan Amos, dan dia ada di masa pemerintahan Yerobeam bin Yoas. Saya bacakan untuk kita 2 Raja-Raja 14 ayat 23 sampai 25. Dalam tahun yang ke-15 zaman Amazia bin Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas, Raja Israel, menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amittai dari Gad-Hefer. Jadi jemaat Tuhan, Nabi Yunus ada di masa kemerosotan, kehancuran, buruknya moral bangsa Israel di masa pemerintahan Raja Yerobeam bin Yoas. Jadi sebenarnya tugas dari Yunus ini berat, ya. Dia harus memberitakan firman supaya bangsanya bertobat, tetapi Tuhan juga memakai dia menjadi misionaris, yaitu apa? Utusan Tuhan untuk pergi kepada bangsa-bangsa lain, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kabar keselamatan. Yunus pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian: bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tuhan Allah menyuruh Yunus pergi ke Niniwe untuk menyerukan pertobatan, untuk menunjukkan betapa mereka hidup dan sudah melakukan hal yang jahat dan sedang menanti penghukuman Allah kalau mereka tidak bertobat. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Perhatikan, Yunus tidak taat. Yunus menolak perintah Allah. Dia menolak perintah Tuhan yang mengutus dia pergi ke Niniwe untuk memperingatkan mereka akan keadaan mereka yang membuat Tuhan murka. Jadi saudara yang terkasih, Tuhan Allah yang kita sembah bukan hanya Tuhan Allah bagi orang percaya, tetapi seluruh ciptaannya, bangsa-bangsa lain juga, mereka adalah orang-orang yang seharusnya menyembah Allah yang menciptakan mereka. Itulah sebabnya Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe. Amin. Tetapi apa yang terjadi? Yunus menolak. Yunus memberontak. Dia gak mau pergi. Bahkan diceritakan di sini, dia mengambil jalan, mengambil keputusan sendiri sesuai dengan hatinya, yaitu apa? Melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Maknanya, jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita ada di dalam ketidaktaatan, di dalam pemberontakan, menolak tugas tanggung jawab yang daripada Tuhan, kita jauh dari
hadapan Tuhan. Kita ada di dalam kemerosotan Tuhan. Ketidaktaatan itu bukti kita nggak mengasihi Allah. Kita hanya fokus untuk mengasihi diri kita. Kita hanya fokus untuk menuntaskan hasrat kita, keinginan kita, harapan kita, program kita, rencana-rencana kita yang sering sekali bertentangan dengan rencana Allah. Yohanes 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jelas jemaat Tuhan yang terkasih, kalau Yunus memberontak, nggak mau taat kepada Tuhan, berarti dia di dalam kondisi sedang tidak mengasihi Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita tidak taat, sebenarnya kita sedang jauh dari hadapan Tuhan. Ketidaktaatan menunjukkan kita jauh dari hadapan Tuhan. Itu artinya kita ada di dalam kemerosotan rohani. Kenapa Yunus tidak taat, menolak perintah Tuhan? Kenapa Yunus memberontak kepada Allah? Apa alasannya? Yunus pasal 4 ayat 1 dan 2. Di sana Tuhan tunjukkan alasan kenapa Yunus menolak perintah Tuhan. Ya, dikatakan di sana, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, perhatikan, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Perhatikan dengan baik, ya. Yunus tahu benar Tuhan Allah adalah pribadi yang sangat pengasih, penyayang. Dia melihat ciptaannya yang jatuh di dalam dosa, yang sudah melakukan kejahatan yang begitu besar, bukan untuk dibinasakannya dengan tanpa alasan, tanpa peringatan terlebih dahulu. Amin. Itulah sebabnya Tuhan mengutus Yunus supaya apa? Supaya mereka diperingatkan tentang kejahatan mereka, kejatuhan mereka, rusaknya moral mereka. Amin. Jadi Tuhan melakukan itu, memerintahkan Yunus. Tetapi apa responnya? Yunus menolak. Dia terus terang berkata di dalam doanya, itulah sebabnya aku menolak perintahmu. Perhatikan dengan baik, ya. Tuhan itu Allah untuk segala bangsa. Amin. Tuhan itu Allah untuk segala bangsa. Tuhan sangat mengasihi ciptaannya. Saya mau bacakan dulu Yunus 4 ayat 11. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Tuhan karena mengasihi Niniwe, mengasihi Asur, mengasihi segala bangsa, dia memperingatkan lebih dahulu kejahatan dosa yang dilakukannya. Makanya Tuhan mengutus nabinya, rasul-rasulnya di perjanjian baru itu apa? Menyampaikan firman, memperingatkan orang-orang yang belum percaya, dan memperingatkan secara khusus umat Tuhan yang sudah jauh dari Tuhan, yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tuhan di dalam kasih-Nya memberi kita kesempatan untuk bertobat, memberikan kita kesempatan untuk dipulihkan. Tetapi kita sendiri yang sering menolak Tuhan bekerja, memulihkan, mengampuni kita. Tuhan berhasrat memberkati setiap kita.
begitu sayangnya Tuhan kepada bangsa-bangsa yang sedang menuju kepada kematian yang kekal. Yunus jengkel, Yunus marah, Yunus kecewa kepada Tuhan. Tuhan, ini kan musuh bangsaku, yaitu bangsa Asyur. Masa kau selamatkan mereka? Aku tidak rela, aku tidak mau. Bangsa ini harus dibinasakan. Padahal dia sendiri buta melihat bangsanya di dalam pemerintahan Yerobeam rusak moralnya, tidak taat kepada Tuhan, melakukan kejahatan yang begitu besar. Mereka menyembah berhala dengan menolak, membelakangi Tuhan Allah. Amin. Bukankah sering kita melihat orang lain, loh dia itu kan melakukan ini dan itu berdosa, tapi kita lupa melihat, mengecek diri kita. Jangan-jangan kita lebih jahat dari mereka. Hanya penampakannya kita tetap membungkus diri kita dengan pakaian rohani, kegiatan rohani, tetapi kita lupa kita sama jahatnya, mungkin lebih jahat dari mereka. Yunus tidak mau, Tuhan menegur, kemudian memberikan pertobatan, memulihkan Niniwe dan memberkati mereka. Yunus tidak mau Niniwe diselamatkan, maunya hancurkanlah itu Tuhan. Mereka sudah melakukan yang jahat. Tuhan itu utuh di dalam dirinya, kasih, keadilan, pengampunan, hukuman itu ada dan utuh di dalam diri Tuhan dan akan dijalankan bersama-sama. Jangan kita keliru sama itu. Mungkin kita berkata, oh sampai sekarang aku masih aman, nggak ada apa-apa, lancar. Iya sekarang, tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah keliru. Firman Tuhan tidak pernah tidak digenapi, pasti digenapi. Hanya saja kita yang buta, hati kita ini masih keras. Artinya apa? Itulah kasih sayang Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup supaya apa? Supaya kita mengalami pertobatan dalam hidup kita. Dampak ketidaktaatan Yunus. Yang pertama, bagaimana dampak ketidaktaatan Yunus kepada orang lain, kepada pihak lain, khususnya orang-orang yang ada di kapal yang sedang berangkat ke Tarsis. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allahmu itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Kehadiran Yunus di kapal yang menuju Tarsis membuat rugi para penumpang. Barang-barang yang menjadi milik mereka dicampakkan ke laut untuk meringankan, supaya kalau bisa kapal ini tidak tenggelam, tidak hancur. Mengerti jemaat Tuhan? Yunus menjadi batu sandungan, tetapi tetap cuek bebek. Pergi ke bawah, turun berbaring, tidur dengan nyenyak. Murung. Yunus tidak peduli keadaan sekitarnya. Yunus tidak peduli kepada orang lain. Dia hanya peduli kepada dirinya sendiri. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Bagaimana mereka? Dibuanglah undi, ternyata yang kena undi adalah Yunus. Berarti apa? Didapatilah karena Yunus ini ada di kapal, kita jadi bermasalah. Kapal kita mau hancur, mau tenggelam karena apa? Karena orang ini. Di dalam keadaan terpaksa akhirnya Yunus mengakui, Allah nama baik masalah. Dia akhirnya mengakui, aku yang menjadi troublemaker.
1 ayat yang ke-12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar itu menyerang kamu. Ayat 15. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Akhirnya ini yang membuat penumpang-penumpang itu sadar di dalam ketakutannya, Tuhan pakai ini untuk menjaga, memberikan keselamatan, sehingga mereka datang mempersembahkan korban, mengucapkan ikrar untuk menyembah Allah yang benar, setia kepadanya. Dampak ketidaktaatan Yunus terhadap dirinya sendiri. Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Tuhan bukan membenci Yunus, tidak, tetapi dia harus tahu kau sudah menjadi masalah, membuat masalah di kapal ini, karena aku menghukum, mendatangkan angin ribut, supaya apa? Supaya kau sadar akan kesalahanmu. Amin. Ini adalah salah satu metode yang Tuhan pakai. Kalau kita tetap nggak sadar, Tuhan akan bawa kita ke dalam masalah. Tuhan akan pimpin kita masuk ke dalam penderitaan. 3 hari di perut ikan besar, itu penentuan Tuhan supaya apa? Supaya Yunus sadar. 3 hari di perut ikan itu penderitaan. Saya mau tanya, kalau di perut ikan kita menderita atau bahagia? Menderita, sakit. Tidak ada apa-apa, ada di dalam kegelapan. Tetapi karena kasihnya, Tuhan mencampakkan dia, tetapi diberikannya solusi. Disuruhnya ikan besar datang untuk menyambut Yunus. Ditelanlah dia di perut ikan besar ini selama 3 hari. Jemaat Tuhan yang terkasih, di sini kita bisa melihat Tuhan itu adalah adil. Kalau kita tidak taat, kita akan dihukum karena kasihnya. Tetapi kalau kita sudah mulai menyadari kasihnya memulihkan kita kembali, untuk kita bisa kembali menikmati kasih karunia-Nya. Di dalam penderitaan sekalipun, kesulitan, Tuhan memakai hal itu untuk menyadarkan Yunus. Supaya apa? Supaya Yunus kembali kepada panggilan yang semula, kembali kepada visi, kepada misi yang Tuhan berikan untuk pergi ke Niniwe, memberitakan kabar keselamatan dan hukuman yang akan mereka tanggung kalau mereka tidak bertobat. Nanti kita lihat, baca sendiri semua pasal dari 1 sampai 4, akhirnya mereka bertobat. Amin. Karena apa? Karena Yunus kembali kepada panggilannya yang semula. Yunus 2 ayat 1-2. Berdoa Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Nah, ketika dia ada di dalam perut ikan, dia tahu dia nggak bisa apa-apa, sesak, menderita, nggak bisa melakukan apa-apa. Penderitaan sering dipakai Tuhan untuk menyadarkan kita. Yunus sadar dan dia datang merendahkan diri. Dalam kesusahanku, dalam penderitaanku, dalam kesengsaraanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Namanya ini kasih Tuhan. Di dalam penderitaan ketika kita berseru, Tuhan mendengarkan kita. Oleh sebab itu, apapun masalah kita, apapun keadaan yang kita alami, apapun keterpurukan kita, bagaimana kita ada di dalam kesulitan, kemerosotan rohani, jangan tinggal di situ saja. Segera bangkit, bangkitlah dari kemerosotan rohani, datang merendahkan diri seperti Yunus, memohon belas kasihannya, mengakui kesalahan, kekeliruan, kejahatan yang telah kita lakukan di hadapan
kembali mau